Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1725 munculnya benih elemen air, 1. Yun Feng mau tidak mau mengeluarkan peta biru itu. Ini adalah tempat yang ditandai di sana, tapi kerangka di depannya tidak ada. Tidak ada tanda yang jelas di peta. Yun Feng mengerutkan kening. Dia tidak punya petunjuk apapun. Satu-satunya petunjuk adalah sisa-sisa anggota klan laut tak dikenal di depannya. Nana, teriakan gembira bakso terdengar. Yun Feng dan Kulanyi saling memandang dan segera berlari mendekat. Setelah sampai, mereka berdua sedikit tercengang. Bakso membuka mulutnya dan menggigit sebagian kerangkanya, menariknya keluar dengan putus asa. Tubuhnya yang gemuk mengepak dan cakar kecilnya melambai dengan cepat di udara. Melihat Yun Feng bergegas mendekat, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata hitam besarnya. Nana, Feng Feng. Bakso berteriak gembira. Yun Feng bergegas mendekat dan sangat yakin dia memintanya untuk memindahkan kerangka ini. Haruskah kita memindahkan kerangka ini? Kulanyi mengerutkan kening dan berbisik. Meatball mengangguk dan menatap Yun Feng dengan matanya yang besar, tampak penuh harap. Yun Feng tersenyum kecut. Pindahkan. Kerangka ini telah ada di sini setidaknya selama 1000 tahun. Selain itu, separuh tubuhnya berada jauh di dalam tanah. Kerangka ini sangat besar. Bisakah dia memindahkannya? Bahkan dengan Lanyi dan bantuan beberapa binatang ajaib yang dikontrak, mereka mungkin tidak bisa memindahkannya. Yun Feng tidak bisa menahan sakit kepala. Melihat Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, Bakso menarik keluar dengan keras dengan tubuh kecilnya dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderit di mulutnya. Melihat betapa cemasnya Meatball, Kulanyi berkata, saya akan membantu Anda. Cobalah. Yun Feng hanya bisa memimpin. Keduanya masing-masing meraih salah satu tulang yang menonjol dan menempelkan jari mereka sebisa mungkin. Mereka mengerahkan kekuatan pada saat bersamaan. Mereka mengepalkan tangan dan menariknya dengan kuat. Berdengung. Dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan dan ada suara mendengung di otaknya. Yun Feng hanya merasa tangannya mati rasa dan nyeri. Kerangka di depannya bahkan tidak bergerak. Dilihat dari percobaannya saat itu, Yun Feng yakin bahwa bagian dari kerangka ini telah terhubung ke tanah dan tidak dapat dipisahkan darinya. Biarkan aku mencobanya, Yun Feng kecil. Suara Sister Hua terdengar di benak Yun Feng. Dia hanya bisa membiarkan Sister Hua melakukannya dalam situasi saat ini. Setelah muncul di Ring of Contract, Sister Hua melirik Meatball terlebih dahulu. Bakso memperlihatkan giginya yang tajam tanpa ragu-ragu. Saudari Hua tiba-tiba mundur beberapa langkah. Aku takut padamu, Bakso akhirnya mencabut giginya dan duduk di bahu Yun Feng dengan tenang. Aku akan menjelajah ke bawah dulu, bisik Sister Hua. Kemudian, dia menutup matanya dan elemen emas menyebar dari bawah kaki Sister Hua. Mereka meresap ke dalam tanah seperti pola-pola kecil, lebih mirip akar tanaman. Mereka terus menjelajah dan turun. Saudari Hua sedikit mengernyit, seolah-olah dia menemui hambatan. Dia kemudian membuka matanya dan menarik kembali semua benang elemen emas ke dalam tubuhnya. Bagaimana itu? Tanya Yun Feng. Sister Hua berkata dengan suara rendah, kerangka ini sudah terhubung ke tanah. Kami tidak bisa menolaknya sama sekali. Bakso jelas sedikit kecewa setelah mendengarnya. Saudari Hua melanjutkan, namun, bagian bawah kerangka ini kosong. Dan sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Elemen tanahku tidak bisa menembusnya sama sekali. Wajah saudari Hua menjadi gelap. Ini pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Karena ada ruang hampa di bawah kerangka dan ada sesuatu yang menghalanginya, kemungkinan besar benih elemen air ada di bawah, kata Kulanyi. Yun Feng menatap kerangka besar itu dengan mata hitamnya. Bahkan jika dia tahu ada sesuatu di dalamnya, dia harus bisa masuk. Di mana pintu masuknya? Tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Penyumbatan itu sangat ketat. Kecuali kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya, kita tidak bisa masuk. Setelah Sister Hua mengatakan itu, dia kembali ke cincin kontrak. Yun Feng terdiam sejenak. Pintu masuk, pintu masuk. Coba gunakan aura klan lautmu. Kulanyi berkata dengan lembut. Karena kekuatan elemen diisolasi, satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah aura klan lautmu. Auranya berasal dari kerangka. Seharusnya tidak masalah. Kulanyi melihat kerangka itu. Saya sangat penasaran. Seperti apa tubuh asli lelaki tua ini? Kerangkanya sudah besar sekali, apalagi tubuh aslinya.
Yun Feng merenung. Merupakan ide bagus untuk menggunakan aura klan laut. Auranya datang dari sini, jadi pastinya sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Memikirkan hal ini, Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan menutup mata hitamnya erat-erat. Aura di tubuhnya beredar lagi dan aura klan laut muncul. Suara mendesing. Aura mengalir di tubuh Yun Feng. Aura klan laut perlahan menutupi dirinya seperti air pasang, menekan aura asli manusia Yun Feng. Lalu, perlahan-lahan meresap ke dalam tanah. Auranya terus menyebar dan semakin dalam, tetapi Yun Feng tidak tahu bahwa perilakunya yang sangat tidak mencolok benar-benar membuat khawatir seseorang. Yang mulia, seseorang menyerbu tempat itu lagi. Apa? Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di langit. Sesosok datang membawa angin kencang dari suatu tempat. Dia menatap Liontin Giok yang terus-menerus berkedip dengan mata binatangnya dan mata binatangnya menyusut dengan tajam. Berani sekali. Kamu berani kembali setelah mencuri sesuatu. Desir. Sosok yang masih mengamati Liontin Giok itu tiba-tiba menghilang. Dengan kemarahan yang fanatik, sosok itu sudah keluar. Yun Feng menutup mata hitamnya erat-erat dan auranya terus menurun. Seperti yang dikatakan Sister Hua, tidak ada apapun di bawah dasar kerangka itu. Ada sesuatu yang menghalanginya. Yun Feng mencoba untuk terus menembus auranya, tetapi dia merasakan perlawanan yang jelas. Tidak bisakah aku lewat? Yun Feng perlahan menarik kembali auranya. Dia tidak mempercayainya dan dengan paksa menembusnya lagi. Perlawanan tiba-tiba meningkat, menghilangkan aura Yun Feng dengan ganas. Membuka mata hitamnya, Yun Feng tidak bisa menahan nafasnya sedikit lebih cepat dan bahkan ada sedikit butiran keringat. Apa yang salah? Kulanyi dengan cepat bertanya. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Hal yang menghalangi saya ternyata lebih keras kepala dari yang saya kira. Saya mencoba masuk dengan paksa saat itu, tetapi saya benar-benar terlempar. Ini sangat rumit. Kulanyi sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening. Bahkan aura klan laut di tubuh Feng Feng tidak bisa menembusnya. Bagaimana mereka bisa menemukan apa yang disebut pintu masuk? Apakah mereka benar-benar harus memikirkan cara lain untuk memindahkan kerangka itu sepenuhnya? Nana, Bakso tiba-tiba berteriak dan melihat ke suatu tempat di ruangan itu dengan gugup. Kulanyi dan Yun Feng menjadi cemas. Kekuatan mental mereka langsung keluar dari tubuh mereka dan mereka mendeteksi gerakan yang perlahan mendekat. Sepertinya seseorang telah diperingatkan, bisik Kulanyi. Sepertinya mereka tidak datang dengan niat baik. Bab 1726 munculnya benih elemen air, 2. Yun Feng mengerutkan kening. Saat mereka berdua berbicara, kelainan itu sudah semakin dekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Liontin Giok berbentuk naga muncul dan langsung menyedot keduanya. Kemudian berubah menjadi tetesan air dan menyatu dengan air laut. Setelah beberapa saat, sosok telah tiba. Dia sangat cepat. Kekuatannya bisa dilihat luar biasa. Di Istana Naga, Yun Feng dan Kulanyi mengamati bagian luar dengan cermat. Aura yang mengalir sangat kuat dan kekuatannya sangat kuat. Di atas mereka berdua, sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Setiap kali dia mencapai level baru, selalu ada lawan yang lebih kuat darinya. Lawan yang dia temui di tingkat Raja Dewa telah mencapai tingkat Dewa Penguasa. Itu benar, tidak perlu memikirkan aura ini. Itu harus menjadi pembangkit tenaga listrik dewa-dewa. Setelah auranya tiba, tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, ia mencari area sekitar dengan kecepatan sangat tinggi. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang yang datang sangat berhati-hati dan teliti. Jika bukan karena Istana Naga, mereka mungkin sudah ditemukan. Tidak ada apa-apa. Sosok yang bergegas ke sini berdiri di sana dengan terkejut. Dia mengamati daerah sekitarnya dengan hati-hati dengan mata binatang buasnya lagi dan tidak menemukan apapun. Itu tidak mungkin. Dia sudah mendeteksi aura itu. Apakah mereka sudah menemukannya? Apakah mereka telah menyembunyikan diri sebelumnya? Mata binatang itu melihat sekeliling lagi dan memancarkan cahaya aneh. Embusan angin terdengar dan sosok yang bergegas ke sini menghilang lagi. Yun Feng menunggu dengan sabar. Meski aura di luar sudah menghilang, bukan berarti semuanya aman. Waktu berlalu menit demi menit. Sekitar 2 jam kemudian, aura yang menghilang saat itu muncul kembali. Rubah tua sekali, bisik Kulanyi. Yun Feng terkekeh. Kamu harus bersabar saat berkompetisi dengan rubah tua. Mata binatang buasnya yang ganas berkilauan saat dia melihat sekeliling lagi. Dia tidak pergi saat itu dan hanya menyembunyikan tubuhnya untuk sementara.
Namun, aura itu masih belum muncul. Dia bahkan menunggu dengan sabar beberapa saat. Apakah mereka benar-benar meninggalkan tempat ini? Dia agak enggan dalam pikirannya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan pergi dengan angin di bawah kakinya. Sejak aura itu muncul, dia harus menangkap pencuri yang mencuri barang ini. Auranya hilang lagi. Kulanyi mengangkat alisnya. Langkah yang sama tidak berhasil lagi. Keduanya menunggu dengan sabar. Yun Feng mengendalikan istana naga untuk bergerak beberapa kali. Setelah memastikan bahwa auranya benar-benar telah hilang, dia hanya bisa menghela nafas lega. Mengapa sebenarnya kita membuat orang ini khawatir? Kulanyi bingung. Yun Feng merenung sejenak. Mungkin karena aura klan laut di tubuhku. Dia tidak bereaksi sama sekali setelah kami datang ke sini. Baru setelah saya mengubah aura saya, kami memberi tahu dia. Apakah ada yang menjaga tempat ini? Memikirkan hal ini, hati Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Jika memang ada seseorang yang menjaga tempat ini, apakah mereka tahu tentang benih elemen air? Yun Feng menghilangkan semua aura klan laut di tubuhnya. Kami sudah membuatnya khawatir. Kita harus mempercepat. Kulanyi mengangguk. Jika penjaga di sini diperingatkan, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Mereka harus menemukan pintu masuk dan masuk lebih dalam sebelum orang ini melakukan apapun. Setelah keluar dari Istana Naga, Yun Feng dan Kulanyi memulai babak penjelajahan baru. Pintu masuknya pasti ada di suatu tempat di sini. Sebaliknya, Bakso lebih tertarik pada kerangka di depannya. Ia menemukan batu yang terpaksa ditelan Yun Feng terakhir kali lagi, dan ia menelan semuanya dengan gembira. Yun Feng tahu ada energi padat di dalamnya. Bakso hanya menyerapnya. Tidak apa-apa. Setelah tidak menemukan apapun, Yun Feng merasa sedikit putus asa. Auranya tidak datang lagi, tapi bukan berarti tempat ini akan selalu aman. Saya tidak tahu sama sekali. Kulanyi mencari di semua tempat di tanah dan sedikit tidak berdaya. Apakah kita benar-benar harus memindahkan kerangka ini dengan paksa? Yun Feng mengerutkan kening. Keduanya bingung. Hanya Bakso yang berdiri di samping dengan gembira. Saat ini, badan Bakso kembali menegang dan menangis. Yun Feng segera menyadari bahwa itu pasti orang itu lagi. Desir, cahaya itu menelan semua orang dan menarik mereka ke Istana Naga. Benar saja, setelah beberapa saat, aura itu datang lagi, tapi kali ini, tidak sendirian. Sosok itu berjalan mengitari area ini dan mata binatangnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Melihat bekas gigitan yang terlihat jelas di bagian tertentu kerangka, itu jelas baru. Itu baru saja ditinggalkan. Seperti yang diharapkan, pencuri itu masih di sini. Suara tertahan dan marah terdengar dan memasuki Istana Naga dengan jelas. Yun Feng dan Kulanyi bingung. Seorang pencuri. Yun Feng merenung. Apakah yang dia maksud adalah dia? Aura klan laut yang dia curi. Kamu benar-benar berani. Kamu telah memprovokasiku lagi dan lagi. Suara itu penuh amarah. Dia sedang menunggu kesempatan untuk meledak. Tempat ini dikelilingi dengan rapat. Cari dengan cermat. Jangan lepaskan satu tempat pun. Apakah ini area terlarang klan laut? Kulanyi mengangkat alisnya. Yun Feng merasakan hal yang sama. Orang ini adalah seseorang yang bisa menyebut dirinya raja. Tempat di mana kerangka ini berada kemungkinan besar adalah area terlarang klan laut. Retakan, retakan. Suara batu pecah terdengar. Bakso telah menyembunyikan beberapa batu dan membawanya masuk. Ia makan dengan gembira. Tampaknya dia sangat menikmatinya. Kamu tahu cara bersenang-senang, bisik Kulanyi. Bakso memelototinya dengan mata besar dan terus makan, mengabaikannya. Jika itu benar-benar tanah terlarang bagi ras tertentu, kita masih punya kesempatan untuk menemukan pintu masuknya. Kali ini, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Biarkan saja raja ini yang memimpin jalan bagi kita. Sejak hari itu, kawasan ini memang dijaga ketat. Ada banyak ahli dan mereka mencarinya setiap hari. Namun, seperti di hutan bulan tenggelam, mereka tidak dapat menemukan Istana Naga tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Yun Feng dan Kulanyi menunggu kesempatan di Istana Naga dengan damai. Yang mulia, tidak ada yang aneh. Yang mulia, tidak ada kelainan. Yang mulia, saya tidak menemukan aura asing. Hasil pencarian setiap hari sama, namun pemimpin klan tidak mau menyerah. Kemarahan di mata binatang buasnya membara. Tidak ada apa-apa. Mereka tidak dapat menemukannya. Mustahil. Lanjutkan mencari.
Raungan keras terdengar di area ini. Dia tidak menyadari bahwa setetes air bergerak perlahan di riak dan menempel dengan lembut ke tubuhnya. Itu sangat lembut sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Bab 1727 munculnya benih elemen air 3. Mereka masih tidak menemukan apapun selama beberapa hari berturut-turut. Wajah raja dipenuhi awan gelap. Dia tahu pencurinya ada di sini, tetapi dia tidak dapat menemukannya, yang membuat raja semakin marah. Mengapa mereka tidak dapat menemukan pencuri ini? Dia melihat ke area di depannya yang telah digeledah berkali-kali dengan matanya yang suram dan geram. Mengapa mereka tidak dapat menemukan pencurinya? Apakah pencuri itu mengetahui semacam teknik tembus pandang? Mungkin. Mata binatangnya menyusut tajam. Dia melihat kerangka besar yang telah menyatu dengan tanah di tengahnya. Apakah pencurinya sudah masuk ke bawah? Memikirkan hal ini, otak raja berdengung. Jika itu masalahnya, raja mengepalkan tinjunya dengan kuat. Beraninya kamu. Tubuhnya bersinar dan dia langsung sampai ke tulang ekor kerangka itu. Melihat bekas gigitan di kerangka itu, hati raja tenggelam dengan keras. Auranya yang kuat segera berkumpul di telapak tangannya dan menekan tanah dengan keras. Bang! Terdengar suara teredam, disertai sedikit getaran di tanah. Menabrak. Suara keras terdengar di Istana Naga. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama tersenyum. Retakan dibuka paksa di tanah datar. Sumber retakannya adalah tulang ekor kerangka. Raja menamparkan tangannya lagi. Retakannya telah terbuka sepenuhnya. Aura yang dalam melompat keluar dari tanah dengan suatu misteri. Mata raja berbinar dan dia melompat turun. Sepanjang jalan gelap dan mereka bergerak maju dengan cepat. Sepasang mata binatang yang berkilauan bersinar dalam kegelapan hingga mencapai benda hitam besar itu. Melihat benda hitam itu masih utuh dan tidak ada tanda-tanda invasi, kali ini raja merasa lega. Tidak peduli seberapa hebat pencuri itu, dia mungkin tidak akan bisa datang ke sini. Bahkan jika dia datang ke sini, dia tidak akan bisa membuka benda di depannya sama sekali. Mata binatang itu berbinar lagi. Raja hendak berbalik dan pergi ketika setetes air yang menempel di pakaiannya meluncur turun dengan tenang saat ini. Raja sedikit terkejut. Dia dengan cepat berbalik dengan mata binatangnya dan menatap tajam ke belakang. Sepertinya ada sesuatu saat itu. Di Istana Naga, Yun Feng dan Kulanyi sama-sama merasa lega. Untungnya, Yun Feng cukup cepat untuk mengubah tampilan Istana Naga dan menggabungkannya sepenuhnya dengan kegelapan, atau mereka akan terekspos. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka bisa menyembunyikannya dari rubah tua ini. Aura ganas kembali menyapu. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua. Dia berhati-hati dan berhati-hati sepanjang waktu. Setelah memeriksanya lagi, raja sedikit lega, tapi dia masih merasa sedikit aneh. Setelah tidak menemukan apapun, dia akhirnya berbalik dan pergi. Yun Feng menunggu dengan sabar. Dia belum sepenuhnya lega sampai dia mendengar suara tanah menutup di atas. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. Rubah tua itu mungkin tidak menyangka bahwa dia sendiri yang membawa kita ke sini. Kita benar-benar harus berterima kasih padanya. Yun Feng tersenyum. Akan aneh jika raja itu tidak begitu marah hingga dia muntah darah setelah mengetahui hal ini. Ayo keluar, kata Yun Feng. Kulanyi mengangguk dan melirik bakso. Bakso bersendawa puas saat ini, seolah tak mau bergerak. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Itu harus tetap di Istana Naga. Ia harus mencerna apa yang dimakannya. Cahaya datang dan membawa mereka berdua keluar dari Istana Naga. Begitu mereka meninggalkan Istana Naga, mereka melihat kegelapan. Kulanyi mengangkat tangannya dan elemen cahaya muncul di telapak tangannya, menerangi pemandangan sekitarnya. Meski tidak bisa melihat gambaran keseluruhannya, mereka bisa membayangkan betapa luasnya tempat ini. Yun Feng sudah melihat skala awal ketika dia mendeteksi aura tadi. Keduanya terus bergerak maju dengan elemen cahaya hingga mereka tiba di sebuah benda hitam besar. Kulanyi mengayunkan lengannya dan elemen cahayanya terangkat lurus. Keduanya melihat benda hitam di depan mereka dengan jelas. Ini, sepertinya sebuah pintu, bisik Kulanyi dengan suara yang dalam. Yun Feng mendekat dan mengamati dari jarak dekat. Dia mendekat dengan lembut dengan tangannya dan kekuatan mental di tubuhnya melonjak. Ketika dia hendak menyentuh permukaan benda itu, perlawanan yang jelas muncul dan sepenuhnya menolak kekuatan mental Yun Feng. Itu di sini. Yun Feng yakin. Dia menarik kembali kekuatan mentalnya dan melihat benda yang tampak seperti pintu raksasa di depannya dengan mata hitamnya.
Dia tidak bisa membukanya dengan kekerasan. Kekuatan mentalnya tidak bisa mendekati sama sekali. Sepertinya dia membutuhkan sesuatu yang istimewa untuk membuka pintu ini. Feng Feng, kemarilah, teriak Kulanyi. Yun Feng berjalan mendekat. Kulanyi mengirimkan elemen cahaya di tangannya ke depan dan sebuah alur muncul pada benda hitam besar itu. Alurnya berbentuk persegi dan tidak besar atau kecil. Yun Feng mengangkat alisnya. Ini seharusnya yang disebut kunci. Kulanyi terkekeh. Lihatlah bentuk alurnya. Yun Feng melihat dengan cermat dan pikirannya menjadi cerah. Dia memutar pergelangan tangannya dan peta biru kecil muncul. Dia mencapai kesimpulan setelah sedikit perbandingan. Peta dan alurnya sepenuhnya kompatibel. Seperti yang diharapkan, peta inilah yang disebut sebagai kunci. Kulanyi melihat peta di tangan Yun Feng. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan memasukkan peta di tangannya ke dalam alur. Seketika, cahaya biru menyebar dari peta dan menyebar ke seluruh benda hitam besar. Kulanyi dengan cepat mundur selangkah bersama Yun Feng. Angin kencang bertiup dan mereka berdua hampir tersapu ke dalamnya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada benda yang diselimuti cahaya biru di depan mereka. Sepertinya benda ini tidak terlihat seperti pintu, tapi lebih mirip kerang. Mutiara yang diinginkan Yun Feng ada di dalam. Ayo pergi. Kulanyi memeluk Yun Feng dan menginjak, bergegas ke celah. Sebuah bola cahaya melintas di depan matanya dan keduanya menghilang sepenuhnya. Setelah cahaya menyilaukan, Yun Feng membuka mata hitamnya. Cahaya biru lembut terus berkedip. Dikelilingi oleh lapisan cahaya biru adalah manik yang sangat bulat dan jernih. Manik itu terus bergulir dengan malas di bawah cahaya biru, seolah beriak di laut. Hati Yun Feng bergetar hebat. Apakah itu elemen Sid dari elemen air? Yun Feng baru saja melangkah keluar ketika es biru terbang dengan cepat. Pikiran Yun Feng menjadi dingin dan dia tiba-tiba mundur setengah langkah. Es itu jatuh ke tanah dengan keras. Kamu harus bersiap untuk mati setelah masuk ke sini. Suara dingin itu tidak membawa emosi apapun. Sesosok muncul samar-samar dari cahaya biru. Dia memiliki wajah iblis dan tubuhnya ditutupi baju besi yang tidak diketahui. Dia memegang pedang yang terlihat seperti bulan sabit di tangannya, tapi tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah binatang ajaib. Yang disebut wali. Yun Feng menghela nafas pelan. Bagaimana dia bisa mendapatkan elemen Sid dengan mudah? Dia harus melalui beberapa liku-liku. Bab 1728 munculnya benih elemen air, 4. Hati Yun Feng tenggelam. 5 cincin kontrak muncul di jari-jarinya dan sedikit keterkejutan muncul di wajah iblisnya. Seorang manusia. Yun Feng terkekeh. Ya itu betul. Ekspresi wajah iblis itu menjadi lebih dingin. Dia menebaskan pedang di tangannya dengan keras ke udara. Berdengung. Getaran tanpa suara bergetar. Wajah iblis itu penuh dengan rasa dingin, terutama matanya yang bahkan lebih jahat. Desir. Embusan angin bertiup dan sosok iblis itu telah menghilang dari tempatnya. Kulanyi menggerakkan tangannya sedikit dan elemen cahaya tiba-tiba muncul di telapak tangannya, seperti pedang tajam. Seberkas cahaya bersinar dalam kegelapan dan memotong elemen cahaya menjadi 2. Mata iblisnya memancarkan cahaya dingin saat dia mengayunkan pedang di tangannya ke tubuh Kulanyi. Kulanyi berbalik sedikit dan mata hitamnya langsung berlumuran darah. Elemen gelap muncul. Dengan teriakan dingin, meskipun cahaya dingin dari pedang itu dihalangi oleh naga hitam, serangannya tidak berkurang sama sekali. Ia menyerang dengan ganas lagi. Suara mendesing. Angin tak berujung terdengar. Penjaga penyihir itu menoleh ke belakang sedikit dan sosok hijau telah menyerang dengan sepasang cakar tajam yang besar. Binatang ajaib yang dikontrak. Penjaga penyihir itu berkedip sedikit dan berhenti menyerang Kulanyi. Dia mengubah arahnya dengan pedangnya dan langsung menghilang. Jangan pernah berpikir untuk mendekati Xiao Feng. Dengan teriakan, buntut ikan 7 warna yang besar datang dan menamparkan udara dengan keras, menyebabkan keributan yang hebat. Segera, kerikil beterbangan kemana-mana. Desir, sebuah bayangan muncul dan cahaya dingin menekan ekor ikan Yao Yao. Seberkas es langsung tiba dan dengan suara nyaring, pedang itu diblokir dengan kuat. Lan Yi mengulurkan tangannya dan menarik Yao Yao ke sisinya. Dia melihat sosok iblis yang dikelilingi oleh beberapa binatang ajaib dengan mata hijaunya yang dalam. Kekuatannya. Pemanggil multi-elemen, penjaga iblis itu bergumam. Tidak ada emosi lain di mata binatang dinginnya. Pedang berbentuk bulan di tangannya berputar dan melambai dengan keras di udara. Seluruh ruangan sepertinya diaduk.
Retakan, 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 retakan. Suhu dingin menutupi seluruh ruangan. Apa? Beberapa binatang ajaib yang dikontrak berseru. Ruangan itu langsung berubah menjadi warna biru es, berkilauan dengan cahaya jernih. Rasa dingin tiba-tiba melintas di mata iblis itu dan pedang berbentuk bulan di tangan mereka bergerak lebih cepat. Semuanya beku. Keempat binatang ajaib yang dikontrak langsung membeku dan seluruhnya diselimuti es seperti patung. Hati Yun Feng bergetar hebat. Dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan keras dan naga api muncul. Lapangan api itu membakar semua es. Suara dingin terdengar di telinga Yun Feng. Beberapa aura dingin menyerang tubuh Yun Feng dari berbagai arah. Sepasang lengan hangat bergegas mendekat dan bergerak bersama Yun Feng, menghindar dengan tipis. Api yang berkobar tidak melelehkan es. Dalam situasi yang sangat dingin ini, betapapun ganasnya apinya, tidak bisa dibandingkan dengan dinginnya es. Brengsek, Yun Feng melihat beberapa binatang ajaib yang membeku di udara. Sudah mustahil baginya untuk menarik mereka kembali dengan paksa melalui kontrak. Kulanyi menarik Yun Feng kembali dan melihat sosok iblis dengan pedang di tangannya dengan mata merah. Dia terus mengirimkan elemen cahaya ke tubuh Yun Feng dengan telapak tangannya. Pada saat ini, dinginnya dunia yang dingin sangat menindas, membatasi keterampilan fisik, kecepatan, dan bahkan letusan kekuatan mereka. Seperti yang saya katakan, Anda harus bersiap untuk mati saat Anda masuk ke sini. Sosok dengan pedang di tangannya mengangkat matanya dan menatap Yun Feng dan Kulanyi dengan dingin. Yun Feng mengertakkan giginya. Apakah dia siap untuk mati? Dia. Lanyi, bantu aku, kata Yun Feng. Mata Kulanyi berbinar dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya mengangguk pelan. Yun Feng tersenyum dan seberkas cahaya menyilaukan keluar dari mata hitamnya. Kekuatannya meningkat. Dia berada di kelas 3 tingkat Raja Dewa. Wajah penjaga itu masih dingin. Dia tidak bereaksi sama sekali terhadap peningkatan kekuatan Yun Feng, seolah-olah di matanya, Yun Feng adalah seseorang yang akan mati bagaimanapun caranya. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan melompat ke udara. Di saat yang sama, Kulanyi menyerang. Naga panjang terang dan gelap muncul pada saat bersamaan dan menyapu. Yun Feng mengepalkan tangannya erat-erat saat api merah melintas di matanya dan dia menghantamkannya ke udara dengan keras. Bang! Berdengung. Pedang dan tinju yang berat bertabrakan dan percikan api beterbangan. Begitu satu pukulan berlalu, pukulan lainnya menghantam. Api menimbulkan beberapa warna di udara saat Yun Feng meninju, menyinari keterkejutan di mata iblis itu. Manusia ini tampak sedikit berbeda. Naga panjang terang dan gelap melintas. Penjaga itu mengelak dengan tatapan sedikit dingin di matanya. Pukulan berat Yun Feng datang seperti yang diharapkan. Ledakan. Pedang itu berdengung. Pada saat ini, Yun Feng dalam kondisi penuh, dengan kecepatan penuh dan dengan seluruh kekuatannya. Karena kekuatan elemen dibatasi, dia akan menggunakan tinjunya untuk membuka jalan. Naga kembar terang dan gelap meraung dan Yun Feng mengikuti dari belakang. Serangan gabungan itu akhirnya membuat penjaga itu sedikit mengernyit dan ekspresi wajahnya berubah. Selesaikan saja satu dulu. Sebuah suara dingin melintas di telinganya. Penjaga itu tiba-tiba bergegas maju, mengubah situasi mundur selangkah demi selangkah. Dia mengayunkan pedang di tangannya dengan keras saat ini. Es biru es menebas Kulanyi. Kamu meremehkanku. Bibir tipis Kulanyi melengkung. Naga kembar terang dan gelap bertabrakan dengan energi dingin. Tubuh penjaga itu bersinar dengan rasa dingin di matanya saat dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah Kulanyi. Feng Feng, ambil kesempatan ini. Kulanyi meraung. Ekspresi penjaga itu segera berubah. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa Yun Feng telah berlari menuju elemen sit berwarna biru air. Apa? Penjaga itu melebarkan matanya dan hendak bergegas. Ketika Kulanyi mencibir, elemen gelap bangkit dan menghentikannya sepenuhnya. Manusia, hentikan. Mata binatang penjaga itu menyusut tajam dan dia tiba-tiba meraung. Suara ini tidak dapat menghentikan Yun Feng lagi. Mata hitam Yun Feng menjadi sedikit gelap saat dia melihat manik yang terbenam dalam cahaya biru es di depan matanya. Dia mengulurkan tangannya ke dalam dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang dengan cepat memasuki tubuh Yun Feng. Dia mengertakkan gigi dan mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan jari-jarinya. Lebih banyak rasa dingin melonjak ke tubuh Yun Feng dengan cepat. Retakan.
Sepotong es muncul di punggung tangan Yun Feng. Apakah kamu akan menolak? Benih elemen, bisik Yun Feng dengan kegilaan yang terus-menerus di mata hitamnya. Manik biru es yang digenggamnya berputar dengan ganas, seolah ingin lepas dari telapak tangan Yun Feng. Yun Feng terkekeh pelan. Rasa dingin di dalam tubuhnya hampir membekukannya. Yun Feng bisa merasakan dinginnya pori-porinya. Bab 1729 munculnya benih elemen air 5. Retak, retak. Satu sisi pipinya tertutup es. Feng Feng. Pupil Kulanyi menyusut saat dia melihat dinginnya satu sisi pipi Yun Feng. Jika ini terus berlanjut, dia akan membeku sepenuhnya. Mendengar panggilan Kulanyi, Yun Feng mengertakkan gigi dan menolak melepaskannya. Kali ini, dia tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Elemen Sid, jangan pernah berpikir aku melepaskanmu. Ark, Yun Feng mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya yang kaku lagi. Dia meraung dan menarik kembali lengannya yang mati rasa dengan keras. Manik es itu ditarik paksa dari warna birunya oleh Yun Feng. Retak, retak, retak. Terdengar suara es terus-menerus. Separuh tubuh Yun Feng sudah tertutup es. Manik biru di tangannya masih berputar kencang, seolah sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Yun Feng mengertakkan giginya. Meski separuh tubuhnya membeku, dia tidak akan melepaskannya. Bodoh. Penjaga itu berbisik dengan dingin. Dia sudah berhenti menyerang Kulanyi dan menatap Yun Feng tanpa ekspresi. Hati Kulanyi sakit. Dia hendak bergegas, tapi penjaga menghentikannya. Kamu ingin menyelamatkannya. Seperti yang saya katakan, Anda harus bersiap untuk mati. Brengsek, minggir. Kemerahan muncul di matanya. Pola merah di tubuhnya menyebar dengan liar ke sisi pipi Kulanyi. Retakan. Suara dibekukan terdengar lagi. Murid Kulanyi menyusut tajam. Yun Feng sudah diselimuti es dan membeku. Penjaga itu mendengus dingin dan pedangnya mendarat. Tubuh Kulanyi bersinar dan dia langsung bergegas ke sisi Yun Feng. Warna biru jernih menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan rasa dingin yang membuat jiwa orang gemetar. Kamu hanyalah manusia biasa, kata penjaga itu dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan manik biru es di tangan Yun Feng terbang dan mendarat tepat di tangannya. Feng Feng, Kulanyi menamparkan es itu dengan keras, tapi semua kekuatan elemennya dipantulkan kembali. Elemen cahaya tidak bisa menembusnya sama sekali. Tidak ada gunanya apapun yang kamu lakukan. Bagaimana kamu bisa mematahkan kekuatan elemen Sid? Penjaga itu berkata dengan dingin sambil menatap Yun Feng, yang terjebak di dalam es, dengan dingin. Ini adalah akhir hidupnya. Kulanyi mengertakkan gigi. Akhir ceritanya. Dia tidak percaya. Dia berkata bahwa dia akan melindunginya apapun yang terjadi. Sebuah luka muncul di telapak tangannya. Darah hangat perlahan turun dan warna merah terus bergulir. Tangan Kulanyi yang berlumuran darah menamparkan es di sekitar Yun Feng dengan keras dan aliran udara dingin menembus dari celah telapak tangannya ke dasar hatinya. Elemen gelap muncul dan bercampur dengan darah, menembus es secara kejam. Penjaga itu sedikit terkejut. Tangan Kulanyi telah meraih ke dalam es dengan brutal dan memegang erat tangan dingin Yun Feng. Manusia ini bisa menembus es. Itu saja. Ada senyuman di mata Kulanyi. Dia perlahan menutup mata hitamnya dan hembusan dingin dengan cepat menyerang tubuhnya. Rasa dingin langsung menyelimuti tangannya yang memegang tangan Yun Feng dan menyerbu tubuhnya. Elemen cahaya hangat terus menyebar ke tubuh Yun Feng melalui telapak tangan Kulanyi. Rasa dingin dengan cepat menyelimuti dirinya hingga menelan Kulanyi sepenuhnya. Penjaga menyaksikan adegan ini dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri di ruang sekitarnya untuk waktu yang lama dan menatap Kulanyi dan Yun Feng, yang membeku, dengan mata ungu tua. Kilatan cahaya melintas di matanya. Yun Feng, jangan kecewakan aku. Ruang menjadi sunyi kembali, karena seluruh kehidupan tertutup es. Penjaga itu melihat segala sesuatu yang membeku di depannya dan mengerutkan bibirnya dengan dingin. Manusia, ternyata sangat lemah. Dalam kegelapan, Yun Feng berkepala dingin sampai kekuatan robek yang kuat terus menariknya ke bawah. Raungan marah terdengar di telinganya. Yun Feng, buka matamu. Suara ini, Yun Feng tiba-tiba membuka matanya dan melihat kegelapan dan sepasang mata merah di depannya. Mata merah, gumam Yun Feng, tapi sedikit rasa jijik melintas di mata merahnya. Apakah kamu tahu betapa kuatnya elemen Sid? Yun Feng mengangkat alisnya. Pikirannya, yang saat itu masih kabur, tiba-tiba menjadi jernih. Elemen Sid,
Kamu juga mengetahuinya. Jejak panas tiba-tiba muncul di mata merahnya. Yun Feng, ayo kita buat kesepakatan, oke? Kesepakatan. Yun Feng mengerutkan kening. Mata merah, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu aneh. Meskipun situasi saat ini agak mendesak, Yun Feng tidak ingin memanfaatkan momen ini. Meskipun mata merah telah berada di dalam tubuhnya, dia tetap khawatir. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Jika kamu tidak setuju, cepat atau lambat kamu akan mati kedinginan. Suara sedikit marah mata merah terdengar di telinga Yun Feng. Suara rantai besar yang terseret di tanah terdengar, menunjukkan kegembiraannya. Yun Feng, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari bencana ini dengan kekuatanmu? Yun Feng terdiam. Suara cemas si mata merah berlanjut. Semakin berbahaya, dia harus tetap tenang, meskipun dia tidak punya banyak waktu untuk menenangkan diri. Rasa dingin datang dari hatinya. Dia tahu ini bukan tubuhnya, tapi dia masih diserang oleh rasa dingin. Semakin banyak rasa dingin yang keluar dan langsung mengelilingi kesadaran Yun Feng. Jika kesadaranmu membeku, kamu benar-benar tidak berdaya. Yun Feng, pikirkan baik-baik. Suara mata merah terdengar. Yun Feng sudah agak kabur karena dinginnya saat ini. Udara yang semakin dingin membuat kesadarannya terasa kaku. Sebentar lagi, dia akan benar-benar diliputi rasa dingin dari dalam keluar, seperti yang dikatakan mata merah. Yun Feng mengertakkan gigi dan suara yang sudah lama terdiam muncul lagi. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, setidaknya tidak dengan kemampuannya sendiri. Mata merah, sepakat. Suara Yun Feng terdengar. Dunia tiba-tiba terdiam selama beberapa detik. Kemudian, panas yang kuat datang ke sisi Yun Feng dan menghilangkan rasa dingin. Mata merah besar itu berkilauan dengan cahaya terang yang luar biasa. Yun Feng tidak mengerti artinya. Sangat bagus. Karena kamu sudah setuju, berikan aku tubuhmu untuk saat ini. Apa katamu? Yun Feng mengertakkan gigi dan berkata. Si mata merah tersenyum licik. Jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan tubuh ini. Kesadarannya, yang perlahan terkikis oleh udara dingin, akhirnya menghangat. Alur pemikiran Yun Feng juga mengikuti dari belakang. Perkataan mata merah membuatnya agak bingung. Apakah itu bisa dipercaya atau tidak? Kamu tidak punya pilihan. Jika kamu ingin mati, baiklah, tetapi bisakah kamu melihat anak itu mati bersamamu? Bab 1730 tidak dapat dilampaui. 1. Mata hitam Yun Feng melebar dan jantungnya bergetar hebat. Mata merah raksasa itu perlahan menyempit. Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Desir. Kekuatan robekan yang kuat tiba-tiba menarik kesadaran Yun Feng menjauh dari ruang itu dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Seketika, rasa dingin yang 100 kali lipat, 1000 kali lebih menusuk tulang dari sebelumnya datang. Hati Yun Feng sepertinya membeku dalam sekejap. Terlepas dari rasa dingin yang menusuk tulang, Yun Feng dengan tajam merasakan kekuatan hangat perlahan memasuki tubuhnya dari telapak tangannya. Dia perlahan memutar mata hitamnya dan melihat tangan besar yang memegang tangannya. Pupil matanya melebar. Itu adalah Lan Yi. Mereka saling berpegangan tangan dan es dengan cepat menutupi dirinya. Keduanya benar-benar membeku bersama. Hati Yun Feng menegang. Detik berikutnya, kesadarannya ditarik paksa ke ruang gelap lagi. Mata merahnya sudah menunggu di sana. Apakah kamu melihat itu? Yun Feng terdiam dan wajahnya muram. Mata merah benar. Tidak masalah jika dia mati dalam situasi saat ini, tapi dia tidak bisa menyeret Lan Yi bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan dia terluka karena dia. Dia menghirup napas dalam-dalam. Bukankah itu hanya tubuhnya? Dia bisa meminjamkannya untuk sementara waktu. Baiklah, tentu saja. Yun Feng berkata dengan santai sambil menatap si mata merah dalam-dalam dengan mata hitamnya. Tatapannya yang penuh tekad tidak bergeming sama sekali. Hahaha. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dengan tatapan sedikit garang di mata merah darahnya. Itu benar. Adapun hadiahnya, aku akan mengambilnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Yun Feng hanya merasa pusing. Mata merah di depan matanya menghilang dan kesadarannya semakin dalam. Di saat yang sama, suhu yang tidak bisa dijelaskan naik dari tubuhnya dan perasaan serupa langsung mendominasi seluruh tubuhnya. Mata hitam yang telah lama tertutup di dalam es tiba-tiba terbuka. Mereka sudah tertutup cahaya merah darah. Dia masih bisa bangun. Penjaga, yang tanpa ekspresi,
memperhatikan situasi Yun Feng dan merasa terkejut. Namun, ada kejutan yang lebih mengejutkan lagi. Auranya telah berubah. Tubuh penjaga itu menegang dan dia tiba-tiba naik ke langit. Tubuh Yun Feng masih membeku. Tidak ada yang berubah, tapi kehancuran mulai terjadi di dalam. Kilatan kegelapan melintas di mata hitamnya yang berwarna merah darah. Tangannya yang lain, yang terbungkus rapat dalam es, bergerak ragu-ragu. Bibir merah Yun Feng sedikit melengkung dan aura panas yang luar biasa keluar dari tubuhnya, seperti api tak terlihat yang akan menelan lapisan es ini sepenuhnya. Retakan. Suara halus retakan es terdengar. Penjaga itu terkejut lagi. Auranya berubah drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ah Luo, yang mengamati diam-diam dalam kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Merasakan aura berbeda yang terpancar dari tubuh Yun Feng, matanya juga penuh kebingungan. Retakan, retakan, suara retakan es menjadi semakin keras. Terlihat jelas retakan di permukaan es. Dalam sekejap, esnya akan hancur total. Retakan, suara keras terdengar. Penjaga itu terkejut. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Yun Feng memecahkan kebekuan dengan satu tangan. Aura ini, penjaga itu menjadi semakin tegang. Dia tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Manusia ini terlalu aneh. Tubuh penjaga itu bersinar dan dia mengayunkan pedang berbentuk bulan di tangannya dengan keras, menggambar garis terang di udara, langsung menuju lengan Yun Feng. Lengan yang keluar dari es bergerak sedikit dan mata merahnya tiba-tiba berputar. Dia melirik ke arah penjaga yang hendak menyerang. Kedua tatapan itu bertabrakan di udara. Tatapan setan di mata Yun Feng membuat penjaga Ling menggigil hebat. Dia berbeda. Manusia ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Auranya juga telah mengalami perubahan penting. Memikirkan hal ini, penjaga itu mau tidak mau memegang senjata itu erat-erat di tangannya. Dia tidak bisa membiarkan manusia ini hidup. Manusia, mati. Wajah penjaga itu penuh kedinginan dan niat membunuh sudah muncul di benaknya. Yun Feng membalik lengannya yang keluar dari es dengan paksa dan mengangkat tangannya. Aura panas keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju ke penjaganya. Ini adalah, murid penjaga itu menyusut. Dia segera membalikkan tubuhnya dan menghindar dengan cepat. Aura kuat yang menyengat melintas melewatinya dan kemudian mendarat di tanah kosong. Dalam waktu kurang dari 1 detik, sebuah lubang besar langsung digali dari tanah. Retakan, retakan, lengan yang keluar dengan paksa bergerak sedikit. Penjaga itu tidak berani maju sembarangan lagi saat ini. Jantung penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Jika dia menemukan aura itu saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup. Apa sebenarnya yang salah dengan manusia ini? Ketidaksabaran melintas di mata merahnya dan cahaya iblis muncul lagi. Dia menamparkan tangannya ke arah yang berlawanan di udara dan tangannya sudah mendarat di es di tubuhnya. Dia akan keluar dari es. Penjaga itu berteriak dengan suara rendah. Es di tubuh Yun Feng terus retak dengan kecepatan yang terlihat. Retakan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tangan di udara melambai lagi dan kemudian menghantam dengan keras. Ledakan, menabrak, esnya pecah ke segala arah. Udara dingin keluar dari tubuh Yun Feng dengan cepat, seolah-olah ia berlari menyelamatkan nyawanya. Mata merah darah itu menatap tangan mereka yang tergenggam dengan acuh tak acuh dan bibir merahnya melengkung. Es di tubuh Kulanyi juga telah pecah saat itu, tetapi rasa dingin menyerbu tubuhnya dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun untuk beberapa saat. Meski tidak bangun, elemen cahaya masih memasuki tubuh Yun Feng secara perlahan dan kuat. Yun Feng melepaskan diri dari tangan Kulanyi yang kaku. Tubuh Kulanyi terjatuh ke samping. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan berbisik pelan, "Kamu benar-benar anak yang ceroboh." Suara itu bukan lagi milik Yun Feng. Itu dalam, aneh dan liar seperti binatang. "Siapa kamu?" Penjaga itu melangkah maju dan menatap Yun Feng dengan tidak percaya dengan mata binatangnya. Yun Feng mencibir dan memutar mata merah darahnya sedikit. Dia telah melihat elemen Sid yang dikembalikan penjaganya ke posisi semula. Kilatan keserakahan dan panas melintas di matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yun Feng tiba-tiba bangkit dan langsung menuju elemen Sid. Jangan pernah memikirkannya. Penjaga itu segera menggerakkan tubuhnya untuk menghalanginya ketika dia melihat ini. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan dan kekuatan Yun Feng telah berubah secara mendasar dari sebelumnya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dentang,
Dentang, dentang. Itu masih benturan pedang dengan tinjunya. Setiap kali mereka memukul, telapak tangan penjaga itu mati rasa. Apa sebenarnya yang salah dengan kekuatan ini? Bab 1731 tidak dapat dilampaui. 2. Jejak kegilaan muncul di mata merahnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Yun Feng dipenuhi dengan kegembiraan seperti binatang buas. Seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Wajah penjaga itu perlahan berubah menjadi buruk. Setiap kali dia melawan, dia secara bertahap menjadi tidak berdaya. Dia bukan tandingan manusia di depannya ini. Ada darah di matanya. Penjaga itu tahu ada sesuatu yang salah dalam pikirannya dan tubuhnya mundur dengan putus asa, tetapi Yun Feng bahkan lebih cepat saat ini. Ledakan. Sambil mendengus, sesosok tubuh mendarat di tanah dalam keadaan menyedihkan. Itu adalah penjaganya. Desir. Sosok lain datang seperti yang diharapkan. Itu adalah Yun Feng, yang datang dari atas. Rasa haus darah dan fanatisme melonjak jauh di mata merahnya. Tangan manusia langsung hancur dan aura tak kasat mata dan menakutkan segera berkumpul di tinjunya. Murid penjaga itu menyusut tajam. Dia menopang dirinya dan hendak menghindar dari samping, tapi sudah terlambat. Puff! Tubuhnya ditembus. Darah hangat dan menyengat segera mewarnai ruang biru dengan kemerahan yang sangat besar. Ah Luo, yang bersembunyi di angkasa, tidak bisa menahan cemberut saat melihat pemandangan ini. Dia sudah melihat ada sesuatu yang tidak beres. Yun Feng, manusia itu, tidak memiliki kekuatan dan kecepatan sama sekali, tapi manusia ini memang dia saat ini, tapi, sepertinya ada orang yang berbeda di tubuhnya. Mata penjaga itu penuh rasa tidak percaya. Dia dibunuh oleh manusia ini. Tubuh penjaga itu bergerak-gerak dan akhirnya jatuh ke tanah tanpa suara. Tubuhnya yang penuh darah dengan cepat membeku. Yun Feng memandangi mayat yang sudah membeku menjadi kepompong di tanah dan mencibir. Dia menjilat darah hangat di jarinya dengan lidahnya. Pemandangan ini sangat aneh. Pada saat ini, matanya yang merah darah melirik benih elemen air di sampingnya. Tanpa campur tangan penjaga, mengambil benih elemen hanyalah hal yang mudah. Yun Feng berjalan mendekat dengan keserakahan dan panas di matanya. Pilar kecil itu terus bergulir dalam warna biru es. Yun Feng tersenyum lembut dan tiba-tiba menyerang, menyelidiki ke dalam. Suara mendesing. Udara dingin yang sama menerpa Yun Feng, seperti sebelumnya, tapi kali ini tidak sampai padanya. Aura tak kasat mata itu seperti dinding, mengisolasi tubuh Yun Feng. Aura dingin berwarna biru es benar-benar terisolasi dan tidak bisa mendekat sama sekali. Dan benih elemen air telah dipegang erat di tangan Yun Feng. Bibir merahnya melengkung dengan senyuman yang lebih gila lagi. Mata merah darahnya menyala dengan bintik-bintik cahaya. Dia mengerahkan kekuatan dengan jarinya dan manik biru es akan dikirim langsung ke tubuhnya dan ditelan. Tunggu. Suara Ah Luo yang dingin dan tenang tiba-tiba terdengar. Yun Feng tiba-tiba berbalik dan mencari-cari dengan mata merah darahnya. Keluar. Suara yang dalam dan sedikit serak keluar dari mulut Yun Feng. Matanya penuh kegilaan dan niat membunuh. Bas, ruang itu bergerak dan tubuh Ah Luo perlahan muncul. Dia menatap Yun Feng saat ini dengan mata ungu tua dan sedikit mengernyit. Kamu adalah binatang fantastik petir, berkata Yun Feng. Antusiasme di matanya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, ia terbakar lebih hebat lagi. Ah Luo mengerutkan kening. Siapa kamu? Bagaimana Anda menempati tubuhnya? Ini tidak ada hubungannya denganku, tapi jika kamu ingin melukai tubuh aslinya, aku tidak akan membiarkanmu. Yun Feng sedikit terkejut. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ah Luo mengerutkan kening dan tidak rileks sama sekali. Siapa sebenarnya pria itu tidak ada hubungannya dengan dia. Guru telah memberitahu mereka betapa pentingnya Yun Feng bagi mereka. Dia harus melindunginya. Seorang manusia bisa dilindungi oleh binatang fantastis. Yun Feng mengangkat alisnya saat kilatan cahaya melintas di mata merahnya. Ah Luo mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Yun Feng melirik benih elemen air di tangannya dan mata merah darahnya berkilauan. Dia memang agak terlalu berpuas diri saat itu. Untuk sesaat, dia lupa bahwa dia terikat pada tubuh manusia. Jika dia menelan elemen Sid ini, tubuh lemah ini pasti akan meledak dan mati. Mata merah, kembalikan tubuhku. Suara asli Yun Feng terdengar di benaknya. Yun Feng mengangkat alisnya dengan dingin.
Pada akhirnya, dia mendengus. Baiklah, dia tidak bisa keluar terlalu lama. Dia hampir mencapai batasnya saat ini. Yun Feng, aku sudah mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Itu ada di tangan Anda. Kamu tidak dapat menyentuhnya sampai aku memiliki kemampuan untuk mengambilnya sendiri. Kesadaran Yun Feng terbangun sepenuhnya dari tidurnya saat itu. Di ruang gelap, kata-kata mata merah bergema. Sebelum Yun Feng mengetahui apa yang sedang terjadi, kesadarannya telah ditarik dengan paksa dan dimasukkan ke dalam tubuhnya lagi. Dingin, dingin sekali lagi. Yun Feng membuka mata hitamnya lagi. Darah di dalamnya sudah memudar. Ah Luo mengangkat alisnya dan mengetahui bahwa tubuh asli Yun Feng telah kembali. Ini adalah, Yun Feng melihat benda yang terus berputar di tangannya karena terkejut. Ini adalah, elemen Sid elemen air. Apakah ini hadiah yang dibicarakan oleh mata merah? Jika kamu menahannya lebih lama, kamu akan kembali ke keadaan sebelumnya, kata Ah Luo dengan suara yang dalam sambil menatap Yun Feng tanpa ekspresi. Yun Feng tercengang. Ah Luo. Rasa dingin kembali menyerang. Meskipun dia tahu Ah Luo benar, Yun Feng hanya bisa tersenyum kecut. Saya sebenarnya ingin menyimpannya, tapi apa yang harus saya gunakan untuk menyimpannya? Ah Luo mengangkat alisnya saat mata ungu gelapnya berkilauan. Itu adalah elemen benih elemen air. Binatang ajaib yang dikontrak dengan elemen air adalah wadah terbaik. Yao Yao. Yun Feng terkejut. Dia tiba-tiba teringat kejadian tadi. Binatang ajaib yang dikontraknya semuanya terperangkap di dalam es. Bahkan Lanyi. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana, atau mereka akan dibekukan lagi. Apa yang Ah Luo katakan membuat Yun Feng berhenti bergerak. Dia melihat orang-orang yang tak sadarkan diri di tanah dengan mata hitamnya. Yun Feng sangat cemas dalam pikirannya, terutama Kulanyi, wajahnya yang sedikit pucat membuat hati Yun Feng sakit. Mereka baik-baik saja, bisik Ah Luo dengan santai. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan lega. Untung saja mereka baik-baik saja. Udara dingin terus keluar dari telapak tangannya, mengingatkan Yun Feng bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Yao Yao adalah pembawa elemen Sid terbaik. Kuncinya adalah bagaimana cara memasukkan elemen Sid ke dalamnya. Dia tidak bisa membiarkan Yao Yao menelannya secara langsung, bukan? Seolah merasakan pikiran Yun Feng, Ah Luo hanya bisa mengerutkan kening. Cincin kontrak. Integrasikan benih elemen ke dalam cincin kontrak. Yun Feng tercerahkan. Benar, cincin kontrak juga merupakan sejenis wadah berdimensi alami, tapi wadah ini unik dan istimewa. Tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk menaruh benih elemen air di sini. Itu tidak akan melukai tubuh asli Yao Yao. Namun, Yao Yao dan elemen Sid berada di ruang yang sama. Apakah dia akan baik-baik saja? Bab 1732 tidak dapat dilampaui. 3. Tidak banyak waktu bagi Yun Feng untuk memikirkannya saat ini. Cincin kontrak berelemen air segera muncul. Yun Feng mengerahkan kekuatan di tangannya dan langsung mengirimkan benih elemen air ke dekat cincin kontrak. Seolah-olah itu sangat menarik, saat benih elemen mendekati cincin kontrak, tiba-tiba ia tersedot ke dalam. Cincin kontrak biru segera ditutupi lapisan dingin dan kemudian memancarkan cahaya biru es. Cahaya memudar dan tidak ada yang berubah. Cincin kontrak tampak lebih dingin di tangannya. Yun Feng melihat sekeliling dengan mata hitamnya dan melihat penjaga di tanah yang sudah membeku. Wajahnya terpaku dengan ekspresi yang hampir garang. Sebuah lubang telah sepenuhnya dilubangi dari tubuhnya di bawah es. Yun Feng tanpa sadar menatap Ah Luo. Apakah dia melakukannya? Apakah dia membantunya mendapatkan elemen Sid? Ah Luo berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak melakukan apapun. Tubuhnya kemudian melintas dan menghilang sepenuhnya ke dalam ruang tak kasat mata. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna di sini, lebih baik keluar secepatnya. Hati Yun Feng bergetar. Dia memang tidak punya waktu memikirkan apa yang terjadi saat itu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia telah berhasil mendapatkan benih elemen air dan pikirannya sedikit banyak lega. Dibandingkan dengan jiwa darah, dia bukanlah siapa-siapa. Setelah dia memasukkan semua binatang ajaib yang dikontrak dengan 5 elemen ke dalam cincin kontrak, mereka semua bisa memulihkan diri di cincin kontrak. Mereka tentu membutuhkan waktu untuk pulih dari cuaca dingin yang ekstrim. Yun Feng berjalan ke arah Kulanyi dan menyentuh wajah dinginnya dengan tangannya. Mata hitamnya penuh dengan sakit hati saat dia memeluk tubuh dingin pria itu dalam pelukannya.
Yun Feng menutup matanya sedikit dan seberkas cahaya menyelimuti mereka berdua, mengirim mereka ke Istana Naga. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Setiap orang yang terluka parah oleh elemen Sid membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari perkiraan Yun Feng. Bagaimanapun, itu adalah sumber dari elemen air. Meski hanya membeku, mereka sudah terluka parah. Elemen Sid elemen air belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Setelah itu terjadi, kekuatannya bisa dibayangkan. Di antara binatang ajaib 5 elemen, Yao Yao pulih paling cepat. Masuknya benih elemen ke dalam cincin kontrak sepertinya berdampak pada cincin kontrak dan bermanfaat serta tidak berbahaya bagi Yao Yao. Yun Feng akhirnya merasa lega sepenuhnya. Situasi Kulanyi masih sama. Setelah Yun Feng memberinya sebotol ramuan kehidupan, dia menyingkir. Dia baik-baik saja. Dia terlalu lemah. Berpikir bahwa dia masih mengirimkan elemen cahaya padanya di saat yang sangat dingin, hati Yun Feng sakit setiap kali dia memikirkannya. Beberapa bulan telah berlalu, tapi Kulanyi masih tertidur. Yun Feng menjaganya dan terus berkultivasi pada saat yang bersamaan. Kekuatannya saat ini hanya setingkat Raja Dewa. Setelah kecelakaan dengan benih elemen air, Yun Feng menyadari betapa lemahnya dia. Mungkin dia masih memiliki peluang di depan musuh yang kuat, tapi menghadapi elemen Sid, dia tidak bisa melawan sama sekali. Meskipun ini masuk akal, itu juga memberi peringatan pada Yun Feng. Lawan masa depannya adalah Blood Souls. Tingkat Raja Dewa masih jauh dari cukup baginya. Yun Feng sudah lama berada di tingkat Raja Dewa dan fondasinya cukup kokoh. Butuh waktu lama baginya untuk menembus kelas 1 dan mencapai kelas 2. Peningkatan kecepatan kultivasinya yang terus-menerus juga memberi banyak bantuan kepada Yun Feng tanpa terlihat. Beberapa bulan sudah cukup bagi Yun Feng untuk keluar dari kelas 1 tingkat Raja Dewa. Roda 5 elemen berputar mengelilingi tubuhnya. Kultivasi yang telah lama hilang membuat Yun Feng merasa nyaman. Dia, yang sedang fokus pada kultivasi, tidak menyadari bahwa pria yang tidur miring itu perlahan membuka matanya saat ini. Setelah melihat bahwa dia aman dan sehat, bibir tipisnya perlahan melengkung dan dia tersenyum meyakinkan. Berdengung. Suara-suara kecil terus berdatangan. Setelah akumulasi berbulan-bulan, kultivasi Yun Feng akhirnya menyambut momen terobosan terakhir. Roda 5 elemen berputar dengan ganas dan 5 elemen bertahan di sekelilingnya. 5 elemen itu mempesona dan sepenuhnya menyelimuti Yun Feng. Kemudian, mereka langsung meledak. Itu seperti proses berubah menjadi kepompong dan keluar darinya. Setiap kali Yun Feng membaik, dia akan keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Yun Feng membuka mata hitamnya dan menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya benar-benar mulus dan ada perasaan ringan di sekelilingnya. Raja Dewa kelas 2. Lanyi, kamu sudah bangun. Yun Feng melihat sekeliling dan melihat pria di samping sedang menatapnya sambil tersenyum. Roda 5 elemen langsung menghilang. Yun Feng melintas dan berjalan mendekat. Kulanyi terkekeh. Raja Dewa kelas 2. Selamat, sayang. Ada senyuman di mata Yun Feng. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Rasa dingin sudah memudar dengan tenang saat ini. Kehangatan samar yang biasa kembali pada saat ini. Yun Feng merasa lega dalam pikirannya. Tadi sangat menyenangkan. Dia baik-baik saja. Apa yang salah? Kulanyi duduk dan mau tidak mau bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat ekspresi khawatir dan konflik Yun Feng. Kemarahan tiba-tiba melintas di mata Yun Feng. Kamu selalu bilang aku main-main. Sekarang, sepertinya kamu lebih buruk dariku. Kulanyi tercengang. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan sedikit rasa malu muncul di wajah tampannya. Yah, aku tidak punya pilihan saat itu. Apa maksudmu kamu tidak punya pilihan? Saya sudah seperti itu. Kenapa kamu masih? Yun Feng tiba-tiba terdiam setelah mengatakan ini. Hatinya sakit lagi. Kulanyi mengulurkan tangannya dan menarik Yun Feng ke dalam pelukannya, memeluknya dengan sangat erat. Justru karena kamu membeku sehingga aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian, Kulanyi bergumam sambil perlahan menyentuh punggung Yun Feng. Aku bilang aku pasti akan melindungimu. Tubuh Yun Feng tiba-tiba menegang dan dia mengangkat kepalanya. Aku lebih suka kamu mengambilnya kembali. Saya. Dia perlahan menurunkan wajah tampannya dan menekan bibir tipisnya ke bawah. Bibir lembut mereka bersentuhan dengan kelembutan yang memabukkan. Ini adalah ciuman yang sangat lembut, yang membuat hati Yun Feng terus bergetar. Jika kita tidak bisa hidup bersama,
Aku lebih baik mati bersamamu. Matanya, yang hitam seperti langit berbintang, berkilauan. Yun Feng linglung saat melihat ini. Pria itu tertawa pelan dan mencium keningnya dengan lembut. Yun Feng mengulurkan tangannya dan memeluk pria itu erat-erat. Ada emosi yang tak terlukiskan mengalir di hatinya. Jika mereka tidak bisa hidup bersama, dia lebih baik mati bersamanya. Bagaimana dengan binatang ajaib yang dikontrakmu? Tanya Kulanyi. Yun Feng menjawab, tidak apa-apa. Mereka semua mulai pulih. Serangan benih elemen air ternyata lebih kuat dari yang kukira. Seperti yang diharapkan dari sumber elemennya. Ini sangat kuat. Omong-omong tentang elemen Sid, sepertinya aku melewatkan sesuatu. Kulanyi mengangkat alisnya. Yun Feng dengan singkat menjelaskan masalahnya. Kulanyi sedikit terkejut. Penjaganya sudah mati. Saya tidak mengharapkan itu. Bab 1733 tidak dapat dilampaui. 4. Yun Feng mengangguk. Bukan karena mereka tidak pernah merasakan kekuatan wali. Yun Feng juga mengerti saat ini bahwa kematian penjaga dan perampokan benih elemen air pasti dilakukan oleh si mata merah di dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dia lakukan, metode kejam seperti itu agak sejalan dengan kepribadiannya. Setelah memasuki istana naga, Yun Feng mencoba menghubungi mata merah, tetapi karena suatu alasan, mata merah tidak menjawab dalam waktu yang lama. Tampaknya hal itu menghabiskan terlalu banyak energi untuk memenuhi tubuhnya. Apakah kamu tahu siapa pria di tubuhmu? Kulanyi tampak serius. Yun Feng mengerutkan kening. Sama sekali tidak. Saya hanya melihat sepasang mata merah besar dan mendengar suara rantai. Yang lainnya semuanya terbungkus dalam kegelapan dan saya tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Yun Feng merenung. Ini sangat mirip dengan Nasie, tetapi ketika Nasie muncul, dia dikelilingi oleh cahaya. Aku ingat si mata merah di tubuhmu sepertinya mengatakan bahwa itu adalah ulah keluarga Yun. Itukah sebabnya benda itu terkunci di tubuhmu? Jawab Yun Feng. Dia masih ingat auman marah mata merah saat itu. Keluarga Yun, siapa sebenarnya yang memasukkannya ke dalam tubuhnya? Keluarga Yun, yang telah mengalami kemunduran di kota Chunfeng di benua timur, tidak mungkin menjadi pelakunya meskipun itu benar-benar dilakukan oleh keluarga Yun. Anggota keluarga Yun ini, mungkinkah dia pemanggil legendaris, senior Yun Tianxing? Kulanyi berkata dengan bingung. Yun Feng segera menyangkalnya. Itu tidak mungkin. Waktunya tidak cocok sama sekali. Dia muncul lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jika dia melakukan ini, itu berarti, dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Kulanyi merenung sejenak. Kamu benar. Jika senior Yun masih hidup, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun saat keluarga Yun dalam masalah. Yun Feng terdiam. Dia hanya menemukan keberadaan si mata merah secara kebetulan. Selalu menjadi teka-teki mengapa ada makhluk seperti itu di tubuhnya dan mengapa keluarga Yun menyegel benda seperti itu. Semuanya masih diselimuti kabut. Yun Feng tidak bisa memahaminya, tidak peduli bagaimana dia menjelajah. Akan selalu ada jawaban atas pertanyaan itu, kata Kulanyi. Saya tidak tahu apa-apa saat ini. Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Saya merasa semuanya akan terungkap pada akhirnya. Yun Feng mengangguk setuju. Dia berhasil mendapatkan benih elemen air. Perjalanannya ke sini tidak sia-sia. Dia masih memiliki 4 peta di tangannya, yang berhubungan dengan 4 elemen. Jika dia ingin menemukan 4 elemen Sid lainnya, dia harus mengumpulkan peta yang tersisa terlebih dahulu. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Kulanyi. Yun Feng berpikir sejenak. Salah satu dari 4 peta samudera tak berujung masih berada di tangan seseorang dari suku cabai saat itu. Dibandingkan dengan 3 peta lainnya, ini adalah satu-satunya peta yang memiliki petunjuk jelas saat ini. Kulanyi mengangguk. Baiklah. Karena kita berada di lautan tak berujung, kita harus menyelesaikan semuanya di sini sebelum kita berangkat. Yun Feng mengangguk. Suku cabai mungkin sudah menghilang. Sepertinya dia harus bergantung pada Paman Genit dalam masalah ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kulanyi. Tampaknya ada ketegangan antara Lanyi dan Paman Genit. Akankah mereka? Apakah kamu mengkhawatirkan aku dan Ao Ah Jin? Kulanyi mengangkat alisnya. Yun Feng tersenyum canggung. Kulanyi terkekeh. Jangan khawatir. Ao Ah Jin dan aku, mengesampingkan semuanya, aku cukup menyukainya. Yun Feng melihat wajah Kulanyi yang tiba-tiba menjadi santai dan tidak bisa menahan senyum penuh arti. Jika Lanyi dan Paman Flirtatious bisa menjadi teman baik, itu tidak akan lebih baik lagi.
Keduanya memutuskan untuk berangkat ke Laut Utara. Mereka pasti tidak bisa keluar dari sini. Mereka hanya bisa pergi ke area terluar samudera tak berujung dari susunan teleportasi Istana Naga. Meski agak memutar, itu satu-satunya cara yang layak. Sesampainya di Istana Naga tingkat keempat, ada 3 area teleportasi di depan mereka. Kulanyi melihat ke slot kosong di samping dan berkata sambil berpikir, saya selalu berpikir bahwa slot kosong ini tidak boleh sesederhana kosong. Yun Feng juga menoleh. Ada slot kosong lain di samping 3 arai teleportasi. Slot kosong ini kebetulan mampu menampung teleportasi arai. Yun Feng mengerutkan kening. Apakah ada arai teleportasi lain di sini? Kulanyi terkekeh. Siapa tahu, mungkin arai teleportasi ini akan muncul setelah kamu menyempurnakan Istana Naga sepenuhnya. Dia memegang tangan Yun Feng dan melangkah ke dalam arai teleportasi lautan tak berujung. Keduanya langsung menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di tempat di mana samudera tak berujung terhubung dengan dunia manusia. Air laut yang tak berujung melonjak dan penuh kegelapan. Rute terpendek menuju Laut Utara adalah berangkat dari Laut Selatan. Keduanya langsung melompat ke laut dan bergerak maju dengan cepat. Dulu mereka harus berhati-hati saat menyeberang seperti ini. Bagaimanapun, mereka harus melewati wilayah banyak ras. Lebih baik berhati-hati. Sekarang mereka berdua telah memasuki alam Raja Dewa, mereka tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka melepaskan auranya dan menghancurkannya sepenuhnya. Tidak peduli berapa banyak balapan yang mereka lewati, mereka akan baik-baik saja. Di sisi lain, ras-ras ini ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kecepatan mereka juga berubah secara mendasar. Di masa lalu, perjalanan seperti itu akan memakan waktu lebih dari setengah bulan, apapun yang terjadi. Sekarang keduanya berada dalam kecepatan penuh, mereka telah tiba di Laut Utara hanya dalam 10 hari. Laut Utara sudah didominasi oleh naga saat ini. Keagungan dan momentum naga segera menekan Laut Utara, yang dulunya merupakan tempat penuh konflik, dengan cara yang damai. Itu benar-benar berbeda dari saat suku Chili berkuasa. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama sedikit terkejut setelah melangkah ke Laut Utara. Itu baru beberapa tahun berlalu, tetapi Laut Utara sudah menjadi sedikit berbeda dengan Laut Utara. Keduanya pergi jauh-jauh ke wilayah di mana naga berada. Itu juga merupakan wilayah luas di inti Laut Utara. Meskipun jumlah naga tidak sebanyak ras lainnya, mereka semua adalah prajurit elit. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan naga dan kekuatan mereka juga luar biasa. Ketika mereka berdua tiba di gerbang ibu kota, aura para Raja Dewa menimbulkan keributan. Sudah ada lusinan aura penyelidik di sepanjang jalan, tapi semuanya diblokir oleh mereka berdua. Keduanya tentu tidak menempuh jalur biasa saat memasuki ibu kota. Mereka tidak melewati gerbang dan langsung terbang dari langit. Para prajurit naga yang menjaga ibu kota ingin menghentikan mereka, tapi mereka tahu beratnya. Segera, laporan sampai ke istana kerajaan dan telinga Aoah Jin. Tuan muda, 2 Raja Dewa telah tiba. Setelah laporan yang terengah-engah itu, Aoah Jin membelalakkan mata emasnya. Apa katamu, Dewa Raja? Bab 1734 tidak dapat dilampaui. 5. Orang yang melapor mengangguk sambil terengah-engah. Aoah Jin mengerutkan keningnya dengan keras. Raja Dewa? Hanya ada beberapa Raja Dewa di lautan tak berujung. Siapa sebenarnya? Tuan muda, sesosok bergegas dengan tergesa-gesa. Itu adalah Penatuaki. Penatuaki tampak serius. Tuan muda, mungkinkah? Jadi bagaimana jika mereka adalah Raja Dewa? Apakah mereka memiliki keberanian untuk memprovokasi kita di wilayah naga? Niat membunuh melintas di mata emas Aoah Jin. Penatuaki tersenyum canggung. Tuan muda, haruskah kita lebih waspada? Saya ingin tahu apakah mereka memiliki niat baik. Tidak perlu melalui banyak masalah. Saya sendiri yang akan menyambutnya. Aoah Jin meraung dan segera berdiri. Penampilan manusia yang sangat kasar membuatnya tampak semakin ganas. Penatuaki tampak agak tidak berdaya. Mengapa Tuan Muda harus berubah menjadi ini? Hanya ketika Yun Feng ada di sini dia dapat kembali ke penampilan aslinya. Ah! Setelah Yun Feng dan Kulanyi memasuki ibu kota, mereka jelas merasakan semacam ketegangan. Banyak master tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka ingin menguji batas kemampuan mereka. Ketegangan terus meningkat. Kulanyi terkekeh. Tidak perlu peduli dengan orang lain. Ayo pergi. Keduanya memasuki ibu kota kali ini.
Berhenti. Sebuah suara terdengar. Kemudian, beberapa sosok tiba-tiba melompat ke langit dan menghentikan mereka berdua. Yun Feng mengangkat alisnya. Orang di depannya adalah seorang pria muda yang kelihatannya usianya belum genap 30 tahun. Kekuatannya berada di tingkat dewa. Kemampuan budidaya para naga memang luar biasa. Tidak apa-apa jika kamu ingin berjalan-jalan di sekitar ibu kota, tapi sepertinya terlalu mencolok untuk melepaskan auramu. Kulanyi mengangkat alisnya. Kami akan memutuskan sendiri. Minggir. Pemuda itu tampak malu. Ini adalah wilayah para naga. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menjadi kurang ajar. Kulanyi mengerutkan kening. Kurang ajar. Dia dan Feng Feng baru saja melepaskan aura mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi ada yang menuduh mereka kurang ajar. Minggir, kata Kulanyi lagi. Pemuda itu tidak berniat mengalah sama sekali. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan senjatanya. Ini bukan tempat bagimu untuk bersikap sombong. Yun Feng mengerutkan kening. Kami tidak melakukan apapun. Bagaimana kita bisa sombong? Pemuda itu tampak murung. Kamu tidak melakukan apapun. Aura Anda sepenuhnya dilepaskan. Kamu sangat sombong saat berada di wilayah naga. Apakah kamu sengaja pamer? Kulanyi mencibir. Anda tidak memenuhi syarat untuk menuduh kami pamer. Ao Ah Jin baru saja memenuhi syarat. Beraninya kamu memanggil tuan muda dengan namanya. Pemuda itu tampak marah. Saya pikir Anda di sini sengaja membuat masalah. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama sedikit tidak berdaya. Pemuda ini keluar tanpa alasan, mengatakan bahwa mereka mencari masalah tanpa alasan, dan kemudian bersiap untuk bertarung tanpa alasan. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat mereka berdua terdiam, pemuda itu meninggikan suaranya. Bagaimana kamu bisa memanggil tuan muda dengan namanya? Kulanyi mengerutkan keningnya dengan keras. Jadi bagaimana jika aku memanggilnya dengan namanya? Saya khawatir dia tidak akan menjadi lebih baik setelah melihat saya. Apa katamu? Katakan itu lagi jika kamu punya keberanian. Pemuda itu langsung marah. Dia sangat marah hingga ingin menyerang. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan telah menyerbu dan raungan marah kemudian meledak. Anak. Ada senyuman di mata hitam Yun Feng saat dia melihat pria kasar yang penuh kejutan, kegembiraan dan kegembiraan. Paman Genit, bagaimana kabarmu? Hei, kamu lumayan, kata Kulanyi dengan dingin. Ao Ah Jin meliriknya dengan mata emasnya. Kamu di sini juga. Kulanyi mengangkat alisnya. Feng Feng dan aku tidak pernah terpisah. Ao Ah Jin perlahan menyipitkan mata emasnya, yang memancarkan cahaya aneh. Wajah Kulanyi dingin, dan wajah tampannya tampak sedikit gelap. Agresivitasnya meningkat lagi. Yun Feng sakit kepala. Siapa bilang mereka bisa menjadi teman, mereka akan bertengkar begitu bertemu. Muda, Tuan Muda, kedua orang ini tidak menghormati Anda. Dan mereka dengan sengaja menimbulkan masalah di wilayah naga. Pemuda di samping tidak mau diabaikan dan segera melompat keluar. Ao Ah Jin melirik tajam dengan sedikit amarah muncul di mata emasnya. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya ketika dia melihat ini dan suaranya menjadi lebih lembut. Tuan Muda, mereka. Kulanyi, apakah kamu ingin menimbulkan masalah? Ao Ah Jin mengangkat alisnya dan menatap pria tampan muram dengan mata emasnya. Pria tampan itu mencibir. Apakah kamu juga ingin mendapat masalah? Ao Ah Jin tiba-tiba menyipitkan mata emasnya dan momentumnya meledak. Sangat bagus. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama. Haha, itu bagus. Mata hitam Kulanyi memerah. Aura mereka meledak. Pemuda yang berbicara itu langsung terdiam. Dia berdiri di samping dengan wajah pucat dan tidak berani melakukan apapun. Pelipis Yun Feng berdenyut kencang. Itu sudah cukup. Pergi ke tempat lain untuk bertarung. Jangan menghalangi jalanku, kata Yun Feng dingin dan wajahnya juga menjadi semakin gelap. Kemudian, dia berbalik dan ingin pergi. Nak, kamu akan pergi. Seru Ao Ah Jin. Dia segera menarik kembali momentumnya dan menghentikan Yun Feng. Kulanyi berjalan mendekat, tidak mau kalah. Feng Feng, bagaimana kamu bisa meninggalkanku? Pelipis Yun Feng berdenyut lagi. Ao Ah Jin menatap Kulanyi dengan mata emasnya, dan Kulanyi balas menatap. Yun Feng menghela nafas tanpa daya. Melihat ekspresi Yun Feng, Ao Ah Jin dan Kulanyi sama-sama merasa sedikit bersalah dalam pikiran mereka. Momentum kedua pria itu melunak. Baiklah, nak, kata Ao Ah Jin dengan suara rendah.
Kulanyi juga berkata, Feng Feng, aku tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Kedua pria itu sama-sama tampak rendah hati. Yun Feng menghela nafas tak berdaya dalam pikirannya. Baik, Paman Genit, aku di sini untuk meminta bantuan. Yun Feng memandang Ao Ah Jin dengan serius. Ao Ah Jin langsung menjadi serius. Apa masalahnya? Mari kita bicara di dalam. Yun Feng mengangguk. Mereka bertiga hendak pergi ketika pemuda itu, yang sama sekali diabaikan lagi, berkata, muda, tuan muda, mereka. Tatapan tajam Ao Ah Jin menyapu lagi dan memotong kata-kata pemuda itu. Jika tidak ada yang lain, minggir saja. Pemuda itu tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa melihat Ao Ah Jin dan yang lainnya pergi dengan pikiran kacau. Setelah beberapa saat, seseorang dengan pandangan tajam akhirnya menjelaskan, apakah kamu bodoh? Itu Yun Feng. Yun Feng. Nama ini membuat jantung pemuda itu berdebar kencang. Lalu, dia menggigit lidahnya dengan keras. Dia sangat bodoh. Tuan muda sudah memberinya wajah dengan tidak memotongnya menjadi beberapa bagian. Dan kamu bertemu Yun Feng, yang jarang terlihat selama 100 tahun. Ah.